dan selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala SMP 9 Konawe Selatan, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah beserta Ibu urusan kurikulum, Bapak dan Ibu guru SMP 9 Konawe Selatan yang saya hormati. Hari ini kita melaksanakan diseminasi dalam rangka untuk memperkuat lagi pemahaman kita tentang P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, diseminasi ini Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke materinya, bahwa memang di bulan sekitar tanggal 2-3 Desember yang lalu saya melaksanakan pelatihan mengenai modul ajar dengan P5 itu. Nah, dari pelatihan itu kami diberi tugas selama 2 hari itu, kami pulang diberi tugas. Yang pertama adalah modul ajar yang diunggah melalui Sekolah Pindaran, dan itu saya sudah unggah 1 minggu setelah pelatihan. Terus yang kedua, diwajibkan melaksanakan diseminasi. Bagaimana apa yang saya dapatkan dari pemateri-pemateri yang sudah memang mumpuni untuk P5 ini, kami disuruh menyebarkan kembali pemahaman-pemahaman tentang P5. Kenapa disuruh menyebarkan? Karena hasil diskusi untuk hampir seluruh sekolah memang masih agak kabur. Kaburnya di mana? Kita dari sisi waktu, alokasi waktu itu kan kalau 1 tahun itu 360 jam, sehingga 1 semester itu katanya bernilai 180 jam. 180 jam itu katanya dibagi lagi, karena memang dalam 1 tahun itu untuk fase D yang kita SMP 9 itu 3 sampai 4 proyek yang bisa kita lakukan. Ya, memang ditekankan 3 sampai 4 proyek, boleh 3, boleh 4 ya. Selama Bapak Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan itu bahwa jangan selalu melulu tentang produk, tidak. Ya, mungkin ada juga yang non-produk. Contoh misalnya kalau elemennya pelajar Pancasilanya atau P3-nya itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, itu kan tidak ada produknya. Ya, mau produknya apa? Ya, yang dilihat oleh Pak Kabit katanya selalu ada produk, tidak pernah ada yang menampilkan yang non produk. Ya, seperti apa penguatan karakternya? Karena P5 itu sebenarnya Bapak Ibu yang di sini, ya, holistik, kontekstual, berpusat pada peserta didik dan eksploratif. Maksudnya bahwa seluruh mata pelajaran itu masuk dalam P5. P5 itu bukanlah seperti mata pelajaran, ya, dia intrakurikuler, tapi dia kurikuler. Bagaimana anak-anak mengembangkan sendiri potensinya, sehingga pengembangan potensinya itulah yang akan membuat dia semakin bernalar kritis, dia nantinya mandiri, sehingga P3-nya atau profil pelajar Pancasilanya tercapai. Jadi tujuan kita ini P5 menghasilkan P3, proyek penguatannya untuk menghasilkan profil pelajar Pancasilanya, ya, bukan produk. Entah nanti misalnya ada rangkaiannya yang akhir berhasil dengan produk, boleh. Tetapi yang kita nilai itu adalah proses, bukan produk. Ya. Jadi Bapak Ibu yang sempat disampaikan di gelaran apresiasi, tidak boleh mengatakan itu jelek, tidak sesuai, dan lain sebagainya. Kita mendorong anak ini sehingga dia bisa mandiri. Entah jelek produknya, tidak masalah. Ya, itulah proses belajar. Ya, sehingga profil pelajar Pancasilanya itu muncul, yang 6 profil pelajar Pancasilanya, ya, itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, gitu. Muncul, ya, nanti akan muncul dalam
diri setiap anak, karena memang sekarang P5 ini dirancang untuk itu. Bagaimana anak-anak memiliki karakter yang kuat tentang pelajar Pancasilanya. Ya. Ini tema-tema yang bisa kita lakukan. Nah, yang lalu di sekolah kita sudah melaksanakan gaya hidup berkelanjutan, ya, di mana kalau tidak salah sampahku tanggung jawabku, kalau tidak salah. Saya agak lupa ya. Tetapi ada 7 yang bisa kita lihat temanya. Bagaimana menentukan tema dalam satu kali kegiatan itu, maka yang kita lihat itu adalah profil siswanya. Anak-anak berkembangnya di mana? Kita memiliki satu tujuan, bagaimana nalar anak bisa muncul, sehingga ide gagasan kita tampilkan dulu ke anak-anak, ya. Yang lalu memang kita ada kurang di konsep, ya. Bahkan saya sendiri salah di konsep. Kenapa? Harusnya itu kan saya menjadi fasilitator kalau P5, bukan menjadi guru, ya. Kita hanyalah fasilitator. Bagaimana seorang fasilitator itu mengembangkan potensi anak didiknya, sehingga anak didik ini bisa berkembang dengan caranya. Anak-anak maunya apa? Jadi kita memilih tema bukan melalui rapat. Itu yang saya sempat tanyakan ke Pak Kabit, Pak Erwin. Dia katakan bahwa boleh dirapatkan, tetapi untuk awal dulu dilempar dulu ke anak-anak, ditawarkan ke anak-anak. Kira-kira dari 7 ini dia maunya yang mana, atau dia bisanya yang mana. Nah, tugas kita di awal adalah menampilkan tema ini. 7 tema ini kita tampilkan. Kalau kearifan lokal seperti apa, rekayasa teknologi seperti apa, seperti pembuatan tape atau tempe, itu kan masuk dalam kategori rekayasa dan teknologi, ya. Jadi mereka maunya di mana, profilnya nanti peserta didik inilah yang kita ambil untuk menentukan temanya. Oh, anak-anak kecenderungannya misalnya di gaya hidup berkelanjutan. Nah, inilah yang kita buat nanti elemen dan sub elemennya. Elemen sub elemen tidak semua, ya, tidak harus, maksudnya semua elemen dan sub elemennya kita masukkan. Mana yang menurut kita akan tercapai, itu yang kita masukkan. Di SMP sendiri di situ ada 3 sampai 4 proyek profil dengan tema yang berbeda. Inilah implementasi proyek P5-nya, ya. Jadi implementasi itu kita lihat dulu dari beberapa tahapan, ya. Kalau kita masuk di tahapan awal, kenapa saya katakan tahap awal? Karena memang proyek yang kita ambil itu kan dari PMM, ya. Kita hanya ambil, kalau saya koordinator yang melalui Pukabit, dia hanya mendownload saja dari PMM. Artinya bahwa memang kita tahap awal menggunakan modul proyek yang disediakan oleh Kemendikbudristek tanpa penyesuaian, atau kita tidak melakukan penyesuaian, ya. Kalau hanya ganti misalnya subtemanya, misalnya sampahku tanggung jawabku, ya, dan lain sebagainya, itu masih dalam kategori tahap awal, ya. Di tahap berkembang itu masih tetap proyek atau modulnya itu dari Kemendikbud, tetapi sudah melakukan proses penyesuaian, seperti apakah persoalan budaya atau konteks lokal yang terjadi di masing-masing wilayah. Tahap siap dan tahap mahir. Di tahap mahir ini memang kita mengembangkan sendiri, ya. Pilihan waktu. Nah, ini sekarang ini P5 kita di hari Jumat dengan Sabtu 1 jam. Kendalanya kita memilih waktu seminggu. Misalnya di hari Jumat saja, kita kan hari Jumat sampai Sabtu. Dengan catatan ini kita katanya 10 jam pelajaran atau 10 JP, karena ada 10 mata pelajaran yang kita ambil. Ya, boleh seperti. Jadi ada 3 yang bisa kita ambil. Boleh harian, boleh di satu hari dalam 1 minggu. Boleh misalnya kita mengalokasikan di jam terakhir 1 sampai 2 jam. Anak-anak tidak langsung pulang. Kita bisa misalnya mengembangkan anak-anak untuk bereksplorasi. Dan yang terakhir adalah inilah yang dikatakan SMP 8, dia katakan dengan SMP 1 sistem blok. Maksudnya sistem blok katanya dia 1 bulan atau 2 bulan terakhir mengambil. Yang penting cukup jamnya. Misalnya gaya hidup berkelanjutan misalnya 40 jam.
Ya ambil 40 jam untuk di akhir itu, bukan tidak belajar. Ya anak-anak awalnya katanya SMP8 mengatakan tidak belajar, jam kos. Istilahnya mereka di sana jam kos, jam kosong. Ternyata kan itu tidak dipakai untuk itu. Jadi ada beberapa yang mereka lakukan, ya, menentukan temanya di hari pertama, setelah itu membuat modulnya, setelah membuat modul misalnya menentukan elemennya, sub-elemennya, dari situ lagi pemetaan tujuannya, baru kita melaksanakan yang namanya aksi. Ya. Jadi seperti ini. Modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu ada tujuan, ada aktivitas, dan ada asesmennya. Yang tujuannya itu yang kita ingin lihat bahwa dimensi dari elemen dan sub-elemennya dari profil pelajar Pancasila. Setelah itu semua selesai, maka kita masuk ke tahap aksi, ya, menyesuaikan dengan tujuan. Yang awalnya kita dibuat misalnya elemennya apa sih, temanya apa, subtemanya apa. Nanti dari situ ada tujuan yang ingin kita capai. Tujuan dari 6 profil pelajar Pancasila itulah yang kita bikin dalam satu bentuk aksi. Aksi ini boleh lebih dari 2 kali pertemuan, apakah 2 minggu, 3 minggu, tergantung dari kapasitas kita menyelesaikan proyek tersebut. Dan yang terakhir, untuk mengukur tujuan proyeknya kita apakah tercapai atau tidak, maka kita mengasesmen siswa itu sendiri. Sehingga, tetapi yang kita tekankan di situ, jangan menilai produknya, lebih menilai proses yang mereka sudah lakukan, ya. Karena secara psikologis misalnya produk itu kalau kita buat di dalam sekolah, maka memang kita melihat anak-anak itu. Tapi kalau misalnya dibawa pulang ke rumah dengan alasan diselesaikan besok dikumpul, kita tidak tahu tangan siapa yang masuk di situ, ya. Sebagus apapun kita tidak mengetahui tangan siapa yang masuk di situ, ya. Ini catatan-catatan ya antara tujuan dan ini sudah saya tadi. Contoh kalau ini yang saya katakan tadi, bahwa bagaimana kita lakukan dulu pengenalan, membangun kesadaran peserta didik terhadap proyek tersebut. Ketika memilih tema, kenapa dia memilih tema itu, ya. Misalnya topiknya yang sedang dipelajari. Jadi semua memang berakar ke siswa atau peserta didik, ya, karena memang yang kita ingin kembangkan. Tetapi manfaat P5 itu memang semua dapat. Bagi satuan pendidikan atau sekolah, kita bisa berkolaborasi dengan masyarakat sekitar, boleh dengan orang tua siswa untuk terlibat di dalamnya dalam kegiatan P5. Kenapa? Karena budaya misalnya kolaborasi dengan orang sekitar untuk memberikan mereka pemahaman bahwa belajar Pancasila, ya, yang bisa kita berikan pemahaman. Terus yang kontekstual, bagaimana anak-anak ini misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita masukkan dalam budaya misalnya proses pembelajarannya, ya, melihat bisa, jadi dia terkoordinasi, ya. Jadi apa yang dia pelajari maka dia akan menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Itu kontekstualnya. Jadi yang ketiga aksi, ya, peran yang dapat dilakukan. Boleh misalnya sampah. Siapa sih orang luar yang bisa kita undang untuk menjelaskan masalah sampah itu? Yaitu orang misalnya yang berkompeten. Boleh kita berkunjung. Kalau misalnya ada tempat pembuangan sampah sementara di sini, boleh kita berkunjung, ya. Kalau tidak ada, misalnya nggak ada atau terlalu jauh, maka boleh orang yang kita panggil untuk memberikan pemahaman kepada kita semua, bukan hanya kepada siswa. Terus yang keempat ada refleksi, ya. Jadi ini beberapa karya-karya yang sudah dibuat, ada proyek yang dibuat oleh siswa itu sendiri, maka itulah yang kita lakukan evaluasi untuk kedepannya. Terus yang terakhir adalah tindak lanjut, menyusun langkah-langkah strategis. Jadi dari proyek ini tercapai tidak tujuan kita seperti yang lalu. Sekarang ini kan berarti kita sudah di tahap tindak lanjut, refleksi dan tindak lanjut. Masalah sampah tadi, masalah gaya hidup berkelanjutan. Ya, kita sudah mulai menyusun langkah strategi. Oh, kedepannya seperti ini. Ya, profil peserta didik kita seperti ini. Maunya ke depan seperti apa lagi? Itu maksudnya.
Jadi terus yang itu contoh yang pertama. Ya, jadi ini beberapa alur yang bisa kita pakai dalam proyek. Boleh misalnya cara menemukan, membayangkan, melakukan dan membagikan. Jadi saya tidak banyak karena materi ini sebenarnya kita sudah sangat paham semua tentang materi-materi hal tersebut ini. Ini yang alokasi waktu mata pelajaran ya. Jadi alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam 1 tahun 360 JP ya. Kalau kelas 9 320 ya. Ini contoh ya, bagaimana alur dari proyek yang kita lakukan, aktivitas sampai pada asesmen yang kita lakukan. Yang pertama mengenalkan, contoh misalnya di sini dia menggunakan gaya hidup berkelanjutan dengan topik sampahku tanggung jawabku. Ya, ada dimensi elemen yang dikuatkan di situ atau yang ingin dicapai, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah gotong royong, dan yang ketiga adalah bernalar kritis. Sub elemen yang disasar itu ada beberapa di situ, ya. Misalnya keterhubungan ekosistem bumi, bagaimana menjaga lingkungan alam di sekitar tempat kita, ya. Terus mengajukan pertanyaan, mengidentifikasi, mengklarifikasi dan mengolah informasi sampai pada gagasan. Nah, dari dimensi dengan subelemen yang sudah kita tetapkan, maka masuklah kita tahap perkenalan. Bagaimana perubahan iklim, kita sudah bisa jelaskan. Bagaimana masalah sampah, cara mengelolanya, ya, cara menghasilkan produknya dan lain sebagainya. Terus yang kedua, ya, jadi yang 1 sampai 5 ini adalah gali dulu. Yang kedua adalah eksplorasi. Bagaimana kita mengembangkan isu-isu masalah lingkungan itu. Yang ketiga refleksi awal. Refleksi awal ini kalau di ulangan mungkin dibilang formatif Pak ya. Ya seperti itu. Jadi kita merefleksi awal sehingga kita bisa jadi tujuannya refleksi awal itu bisa memetakan ya dari 7 tema tadi yang ingin kita ambil. Jangan langsung main comot, hari ini temanya ini, besok temanya ini, ngomongnya kita ya. Padahal sebenarnya harus ada refleksi awal. Yang keempat kunjungan. Nah, ini saya katakan tadi, boleh kita berkunjung ke tempat pembuangan akhir, tempat pembuangan sampah kalau itu memungkinkan ya. Kalau tidak, mungkin ada semacam komunitas di daerah kita yang peduli tentang sampah, boleh kita panggil untuk memberikan penguatan. Yang kelima diskusi. Nah, diskusi kritis untuk menumbuhkan daya nalar ya. Sehingga muncul, kenapa? Karena dimensinya ada yang bernalar kritis. Terus pada tahap aksi, mengumpulkan, mengorganisasikan, menyajikan data. Ya, yang kita inginkan di sini misalnya di tahap aksi, bagaimana gotong royongnya misalnya muncul di situ dari peserta didik itu sendiri. Ya, jadi ini misalnya boleh kita menghadirkan narasumber tentang sampah-sampah di sekolah kita, boleh. Terus yang ke-8 mengorganisasikan secara mandiri, dan yang ke-9 asesmen secara formatif ya, melakukan presentasi sampah tentang sampah di sekolahku. Terus tahap refleksi dan tindak lanjut ya. Jadi poster, misalnya kalau produknya poster, maka kita buatlah poster. Poster misalnya apa sih topik yang ingin atau tema apa dalam poster itu. Yang penting poster aksi nyata harus sesuai dengan tema dan topik yang kita sudah tetapkan ya. Tidak boleh mengambil poster yang aksi nyata yang di luar dari itu, sekalipun memang temanya tentang gaya hidup berkelanjutan ya. Jadi beberapa poster aksi nyata ada di situ ya. Terus tahap tindak lanjutnya ada asesmen sumatif. Kalau hasilnya berupa produk, maka boleh kita pamerkan ya, melakukan pameran misalnya poster ya, karena pasti akan banyak yang menghasilkan kalau tujuannya produknya misalnya poster ya. Terus asesmen sumatif, bagaimana kita mengevaluasi solusi ya yang sudah ada, dan bagaimana kita menawarkan solusi-solusi yang sudah kita buat. Terus yang terakhir, mari beraksi sambil refleksi mengelola sampah di sekolah. Saya kira ini alur ya.
Kalau ini saya kira masuk di modul. Jadi memang sebelum kita, nanti ini kan yang kedua Bu, ya. Jadi yang kedua itu sebelum kita masuk temanya, mengambil tema, bisa apa? Setelah kita menentukan temanya, terus topiknya, maka yang kita lakukan adalah membuat modul ajarnya. Kenapa modul ajar? Supaya terukur di hari pertama apa yang kita lakukan, ya. Jadi kalau misalnya ibu kurikulum bisa merubah jadwal kalau tidak sibuk. Kalau sibuk misalnya tidak bisa, susah, karena memang satu yang ditarik semua akan berpengaruh, ya. Kalau kurikulum di situ biasanya pusingnya kurikulum, ya. Tetapi kalau memang mau sistem blok berarti nanti kita mengambil. Sekarang kan tinggal dua Ibu, ya. Satu sudah, tinggal kita buat laporan, anggaplah itu selesai. Sekalipun kita tidak tahu seperti apa sebenarnya prosesnya, ya. Tetapi yang kedua sudah bisa kita rancang, karena anggaplah kita yang tahap awal, kita mengambil dulu modul. Modul ajar itu di PMM sudah sangat lengkap. Tinggal kita ambil, setelah kita ambil, apakah kita mau menyesuaikan atau tidak. Kalau kita sesuaikan, maka berarti tadi itu sudah tahap berkembang kalau nggak salah, ya. Jadi buatlah modulnya, modul itulah yang kita rangkai bersama. Yang kita rangkai setelah itu kita laksanakan secara bersama. Nanti ibu kurikulum atau peserta KOSP-nya yang akan koordinatornya yang akan merancang. Oh, yang tahap awal siapa, ya. Terus pada saat aksi siapa, pada saat tahap tindak lanjut dan refleksi siapa. Boleh menunjuk seperti itu, boleh juga secara bersama-sama, ya. Kalau misalnya kita mengambil sistem blok di akhir itu, karena kalau di akhir misalnya yang penting karena kita kelas 8-9 masih proses belajar, maka tidak boleh mengganggu, itu intinya. Kalau dia punya jam pertama, jangan berikan dia kegiatan di jam pertama supaya semua jalan. Kelas 7 jalan, 8-9 pun jalan. Ya. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas perhatian kepada Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu. Siapa tahu kita bisa kembangkan tentang P5 ini. Terima kasih Bu. Jadi Bapak dan Ibu guru tentang P5, di mana materi itu menjadi kegiatan pembelajaran kita pokok pembelajaran P5 disampaikan oleh Pak Andi sangat luar biasa. Kalau bisa kita ikuti sangat bagus. Namun di sekolah kita kadang-kadang ada saja kendala. Tapi untuk tahap kedua ini kita harus berusaha bagaimana caranya supaya bisa terlaksana dengan baik. Intinya kita tidak hanya menuntut produk dari anak-anak, dan kita tidak boleh memilih-milih apa hasil dari anak-anak. Kalau memang dia hasilnya bagus, ya kita bersyukur, berarti usaha anak itu lumayan dan maksimal. Kalau kurang bagus, jangan kita remehkan di depan anak-anak dan teman-temannya. Kita terima dengan senang hati, itulah karya kalian. Boleh katakan tidak apa-apa anak-anak, apapun karya anak-anak itu yang kami terima, berarti kalian sudah berusaha, ya. Nanti lain kali berusaha yang lebih baik lagi. Itu penyampaian kita kepada siswa, jangan dikecewakan, ya. Siswa kapan satu kali kita kecewakan dan sampaikan sampai dia merasa dikecilkan, lama dia pendam, lama dia bawa-bawa. Jadi sebagai guru, bagaimana cara kita menyampaikan ke anak-anak supaya anak-anak itu senang dan puas dengan cara kita mengajar di kelas. Apakah itu materi pelajaran maupun P5. P5 ini kalau untuk persiapan, ya saya kira fasilitator sudah tahu. Sebelum kita melangkah pembelajaran, kita harus punya dulu apa panduannya kita.
yaitu modul ajarnya. Kalau tidak ada itu, tidak diakui kita punya pekerjaan.